Tapi ternyata sekarang ini tidak semenyenangkan itu rasa. Karena setiap kali kalau mau pergi ke tempat kerja pukul 10 itu lewati jalan perintis. Nah, di jalan perintis itu paling tidak ada 2 titik kemacetan yang kulewati dan pasti macet. Oh, tarik. Saya enaknya itu. Jadi biasa kalau macet itu sembarang itu pikir, itu bilang, bagus kamu makasih sering kalau tidak ada macet itu. Longi jalanan, hijau, Makassar gitu. Nah, pikiran-pikiran begitu kumi kayak kurasa jadi pikiran yang nakal kalau bayangkan Makassar begitu. Selain jalan kaki dan berak, berkendara juga itu upaya bermeditasi. Apalagi kalau jalan ini atau di kota ini. Tapi di waktu yang tidak tepat, berkendara di kota ini toh tidak mau pada satu kesialan dan perasaan-perasaan yang balik sih. Misalnya kayak macet, nyaris ditabrak, dan di lintasan ini juga saya kadang-kadang menemukan keegoisan dan keserakahan. Sebagai orang ibu tuh kadang susah Kak cari tempat-tempat yang is friendly, yang keluar ruangan bukan di dalam ruangan. Jadi biasanya itu kalau saya ajak anak main-main, paling itu ke mall sih. Kadang sih ke pantai ya toh, tapi selamanya itu ke pantai. Sejak ada itu PPKP, kalau tidak Sabtu atau Minggu, saya diajak sama bapakku pergi kasih alih mobil ke Maros. Jadi saya duduknya itu di depan kayak navigator, tapi kerjanya itu ambil uang, kasih kembali uang. Terus kadang digeser juga kursi cadangan di belakang yang di atas mesin yang kecil, dekat pintu. Karena biasa ada orang mau duduk di depan. Terus kadang juga kayak apa itu istilahnya, kayak internet itu. Maros Pak, Maros, langsung Maros, ya. Nah itu kayak begini. Lumayan didapat juga. Makassar Maros ya, lumayan lah. Tapi itu kan dipakai lagi makan contoh. Habis. Saya pernah berkantor. Dulu waktu kantor, saya harus tiba di kantor itu pukul 8.30 karena waktu itu harus briefing sama berdoa bersama kalau pagi. Kalau pulang itu di jalan, sering sekali saya lihat mahasiswa WNM yang beli somai sama bakso tusuk di jalan. Terus banyak juga biasa anak muda yang lagi nongkrong, mahasiswa. Kalau di jalan itu banyak orang yang baru pulang kerja juga dan macet-macetnya. Banyak juga anak sekolah, pakai baju sekolah, lalu lalang. Tapi yang paling kutentara itu Bapak Ibu Polantas yang biasa mangkir di pertigaan tentara. Kenapa? Karena pada saat itu plat motorku mati, was-was kan. Saya belum ada kerjaan, ada developer. Tapi saya masih ya mahasiswa toh. Jadi kalau pulang kayak itu di kos, ya melamar di pekerja. Nah, di kosku itu, di tempat tinggalku, itu tempatnya dekat dengan masjid, gereja, sama tempat diskotik. Nah, saya upayakan di tempatku tinggal itu satu malam takbiran, lonceng, sama DJ, pam, bersautan.
Ibuku orang bau-bau. Jadi kalau ada orang tanya, Kak toh, orang apa kok? Saya juga bingung mau jawab apa. Salah satu pertimbanganku tinggal di sini karena lebih mudah Kak urus surat-surat. Jadi sekarang saya tahu tinggal Kak di Ablang, di rumahnya mertuaku. Padahal toh, foto Kak itu bikin toko kecil di halaman rumahku sendiri. Saya membayangkan foto-foto saya dan anak saya itu seperti foto-foto yang ada di Pinterest dan Instagram. Tapi deh, mahal sekali rumah di Makassar. Itu saja yang di pinggir-pinggir jalan Pak, jalan besar, itu sudah sampai miliaran nih harganya. Ada dia yang murah, tapi di bagian Maros sama di bagian Goa agak jauh ya. Jadi itu toh, perumahan sudah disediakan oleh pengembang. Kita sisa tinggal dan membayar di sana. Kalau rumah tidak terbeli toh, apa nih yang mau saya kasih lihat netizen di TikTok? Apa nih yang mau kupost di feed? Ya, saya di Makassar itu tinggal Kak di 3 wilayah yang ada di Makassar. Pertama, tinggal Kak itu di kawasan Boulevard, Jalan Aceh di Ngoyo. Kedua, tinggal Kak di Ablang. Persis tadi seperti yang disampaikan penumpang sebelumku. Sampai hari ini ketika saya berbicara, itu warga di Ablang masih mempertahankan ruang hidupnya dari rencana penggusuran di sana. Nah, kemudian tinggal Kak di Lanut Sultan Hasanuddin Mandai, Kompleks Auri. Nah, di sini saya lama sekali yang tinggal. Itu di Kompleks Auri kan, mulai dari depan, belakang, kiri, kanan, saling tentara semua. Ada mau katanya juga sebetulnya itu di Kompleks Auri. Jadi pernah waktu sekolah, semua anak SD, SMP, SMA yang ada label angkasanya itu dijejer di jalanan Bandara Lama. Dijejer menunggu, katanya ada presiden mau lewat. Nah, jadi satu hari sebelumnya itu ibu guru tak di sekolah tak bilang, enak kasih harum besok padamu, karena besok ada itu presiden mau salam-salaman. Wah, senang bikin ini presiden orang nomor 1 Pak di Indonesia. Nah, jadi keesokan harinya pergi Miki ke jalan Bandara Lama situ 1 jam pertama masih pegang-pegang bendera jadi. Masih enak, masih semangat toh, masih banyak energi tak. 1 jam kemudian, ayo boleh pergi dodong. Kapan sekali juga matahari ya. Nah sekalinya pas tak dodong-dodong begitu dari kejauhan ada rombongan mobil hitam. Pepet, pepet, pepet. Nah buka jendelanya. Dada, dada, dada. Dada 2 jam menunggu dapat tanah ya kawan-kawan. Andai kan tambah lagi 1 waktu 1 jam lagi mungkin dapat mikir saya, bukan dada. Jadi saat itu juga menyenangkan, toh? Karena masih dada ini presiden. Nah kalau sekarang kan bagi-bagi baju, lempar baju, maju deh. Nah saat itu tidak ada orang belajar, pokoknya sekolah libur semua. Sekalipun ada PR matematika pada saat itu, oh ditangguhkan. Pokoknya hari itu juga harus turun ke jalan. Saya mainan waktu kecilku itu tentara kecil berwarna hijau.
juga yang membuat saya teringat dengan masa kecilku waktu tinggal di Ambon. Jadi Ambon pada saat itu sedang dalam masa kerusuhan. Jalan-jalanan rusak, banyak kendaraan yang dibakar, dan keluargaku berada di tempat pengungsian. Kita sebagai anak kecil ya mau jadi keluar, pergi bermain, ketemu sama teman-teman tak. Tapi karena kondisi pada saat itu ya terpaksa tinggal pergi saja di rumah. Waktu kecil, saya selalu penasaran dengan apa yang dilakukan orang dewasa, termasuk Mini, mengendarai motor. Jadi pernah Kak, diam-diam ambil kunci motornya kakakku, lalu naiki. Di situ pertama kali ku rasakan yang namanya percaya diri, meskipun jatuh tonjak juga akhirnya. Turun di sentral Cice, turun di sentral. Di bawah Kareng deh. Saya anak bungsu di rumah. Jadi ada konsep suruh menyuruh toh. Dan itu dilimpahkan semua ke saya. Kakakku biasa suruh Kak beli jajan. Bapakku biasa suruh Kak beli rokok. Istrinya bapakku juga suka suruh Kak beli bahan-bahan dapur. Saya malas karena belum Pak bisa bawa motor toh dan harus tak jalan kaki. Tapi semenjak saya bisa bawa motor, saya semangat dan akhirnya saya merasa ada perasaan yang tervalidasi dari diriku. Karena itu semacam penanda kalau ternyata saya sudah besar. Kota Makassar, tempatku tumbuh. Saya sekolah, kuliah, bahkan kerja di Kota Makassar. Dan saya tidak pernah berpikir sekalipun untuk pindah dari kota ini. Karena menurutku toh, kota ini bisa memberikan saya banyak kenangan. Mulai dari waktuku bucok di sekitaran Kota Gagak. Terus ketika motor bututku mogok ki, tak pernah itu khawatir kalau dia mogok, karena pasti ada orang yang tolong Kak. Dan tentang pantai-pantai yang saya singgahi kalau lagi capek Kak kerja. Dan saya rela mati di sini. Tapi satu di permintaanku, kalau nanti saya mati, untuk mengantar jenazahku jangan pernah ada yang bertindak konyol dan ugal-ugalan. Sumpah, mengganggu sekali.